Halo anak-anak kami kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran kita geografi bersama Bapak Dede Pandiangan atau Pak DP ya. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang strategisnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, maritim itu segala hal yang berhubungan dengan kelautan, karena Indonesia 2/3 wilayahnya laut dan potensinya sangat luar biasa. Maka perlu sebagai generasi muda kalian harus memahaminya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang apa saja potensi-potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia yang patut kita kembangkan dan sekaligus kita jaga di kelestariannya. Nah anak-anak, mari kita bahas bersama pada topik ini. Anak-anak, pertemuan kali ini kita membahas tentang apa itu potensi kemaritiman Indonesia. Kalau berbicara tentang potensi, kalian kira-kira tahu nggak apa sih arti potensi? Potensi itu adalah segala kekuatan, sumber daya, atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang atau wilayah yang belum termanfaatkan atau belum digunakan semuanya, tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, gitu ya. Misalnya untuk memudahkan kalian mengerti potensi itu gini, ada kawan saya kadang seloro bilangnya gini, kamu ngomong aja udah kayak suara tiga katanya. Ya, itu katanya masih ngomong udah bisa suara tiga, apalagi kalau nyanyi gitu. Artinya potensi dia itu luar biasa. Nah demikian juga Indonesia ya, tanah airku Indonesia negeri elok ya, tanahnya aman dan makmur dan segala macam, ada banyak ya. Bahkan kita disebut kolam susu ya, kail dan jala cukup menghidupimu, seperti kata lagu ya, yang mengingatkan kita bahwa Indonesia ini luar biasa. Nah, maka potensi kemaritiman Indonesia, belum kita bahas potensi darat loh anak-anak, potensi kemaritiman itu sangat banyak. Bisa kita identifikasi satu persatu ya. Yang pertama ada potensi migas. Migas tahu ya? Minyak bumi dan gas. Minyak bumi ada banyak di Indonesia, tapi tidak sebanyak Arab Saudi pastinya ya. Kalau Arab Saudi asli memang mereka luar biasa minyak buminya. Nah, kita minyak ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Pangkalan Beranda, dan di Pangkalan Beranda ini menjadi penambangan minyak pertama Indonesia, sekaligus menjadi pertambangan minyak pertama nasional atau Pertamina. Maka Pertamina pertama di Indonesia ada di Sumatera Utara, di Pangkalan Beranda, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, tadi ada gas alam, LNG dan LPG. LNG liquid natural gas, LPG liquid petroleum gas. Kalau LPG itu yang kita gunakan untuk bahan bakar di rumah tangga biasa. Nah migas ini ada di Indonesia sangat banyak. Di Sumatera ada ya, di Sumatera saja tadi, di Sumatera Utara juga banyak, di Aceh sebagian ada, kemudian di Riau lagi ya, kota minyak di Duri, di Dumai, di Pekanbaru gitu ya. Kemudian di Sumatera Selatan, pokoknya di daerah di maritim Indonesia. Nah kita berbicara maritim tadi, itu ada penambangan minyak lepas pantai ya, lepas pantai, dari pantai diambil minyaknya. Kemudian di daerah Pelaju, dan masih banyak sebarannya di daerah Indonesia. Kemudian yang kedua ada potensi perikanan. Perikanan kita misalnya ada perikanan di pesisirnya ya. Kalau pernah kalian dengar tambak udang, tambak bandeng. Kalau bahasa Batak sih tambak itu beda lagi ya, namanya kuburan, bukan itu maksudnya. Jadi tambak. Kemudian potensi di pinggir pantai yang dangkal, ada kerang, ada rumput laut gitu ya. Kemudian ada perikanan lagi yang ada di perikanan di daerah yang masih tembus cahaya, namanya zona neritik. Nah biasanya konsentrasi ikan paling banyak di daerah yang masih tembus cahaya, itu sampai 200 meter. Nah Indonesia memiliki kekayaan perikanan yang luar biasa. Ada ikan tuna lagi, ikan yang sangat mahal. Kemudian ada cumi-cumi,
dan masih banyak ikan yang berkembang biak dan hasilnya sangat luar biasa di Indonesia. Nah, itu potensi yang kedua. Kemudian potensi yang ketiga, ada juga potensi energi kelautan. Energi kelautan ada energi pasang tahu ya, air laut yang naik dan air laut yang surut. Kemudian ada juga energi gelombang gitu. Kemudian ada lagi yang bisa diambil sumber energi dari laut ya, selain migas tadi ya. Pokoknya ada tambang-tambang di daerah perlautan. Kemudian ada yang berikutnya, wisata bahari. Anak-anak, semuakah laut memiliki terumbu karang? Tidak. Ternyata terumbu karang itu dia tumbuhnya di daerah yang air lautnya agak hangat, air lautnya jernih dan tembus cahaya, dangkal. Ya, kalau jernih tapi dalam nggak mungkin lah ada terumbu karang ya. Maka Indonesia air lautnya hangat karena iklim tropis, air lautnya jernih karena berhadapan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian lautnya dangkal. Maka terumbu karang sangat banyak di Indonesia. Misalnya Raja Ampat ya, atau misalnya Sabang. Nah, istri saya pernah ke Sabang, dia memoto beberapa spot di daerah Sabang, itu luar biasa ya. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke ternyata ada karang yang sangat indah. Nah, itu wisata bahari. Mungkin wisata kulinernya juga ya, misalnya makan seafoodnya, itu termasuk wisata bahari juga. Kemudian ada diving, kemudian ada surfing dan lain-lain wisata bahari. Nah, anak-anak, itu dia untuk wisata bahari. Kemudian kita juga ada potensi transportasi, karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Bayangkan anak-anak, ternyata Jepang itu penghasil perdagangan terbesar ketiga di dunia. Kalau kita sebutin sepeda motor aja nih, Honda dari mereka, Beat, Supra, ya pokoknya segala merek Honda mereka, Suzuki mereka ya, Satria, Yamaha mereka, Kawasaki mereka. Angkot itu mobil mesinnya Daihatsu, mobil pribadi Toyota, kemudian Mitsubishi ya, belum lagi peralatan rumah tangga, kulkas, AC, kipas angin dari Jepang. Nah, semua perdagangan Jepang itu kalau menuju Eropa dan menuju Afrika dan menuju sebagian Asia, itu pasti melewati daerah Indonesia, di daerah Malaka. Maka sangat strategis itu jika berbicara laut ya. Kita kebetulan berbicara udara lagi, pesawat yang terbang itu ada BH-nya, BA ya, BA 3 huruf. Nah, anak-anak, itu potensi transportasi. Kemudian kita juga karena di daerah yang sangat luar biasa keindahannya, banyak juga turis-turis yang datang ke Indonesia, sehingga transportasi itu sangat menjanjikan, karena mengingat kunjungan ke Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, itu dia untuk potensi transportasi. Kemudian ada juga industri berbasis maritim, misalnya industri pengolahan ikan, sarden, industri rumput laut, kemudian industri perminyakan, kemudian industri pengolahan hasil laut yang lain, misalnya industri souvenir. Ada souvenir dari kulit kerang, ada industri mutiara, ada industri-industri lain. Pokoknya Indonesia dari maritimnya luar biasa. Nah, anak-anak, karena kalian generasi harusnya mengerti bahwa Indonesia ini negara yang sangat-sangat luar biasa, yang patut kita syukuri ya, karena keberadaan potensinya luar biasa. Kalian juga sebagai potensi bangsa harus tetap memiliki daya semangat juang yang tinggi demi mempertahankan keberadaan potensi-potensi Indonesia ini tetap bertahan. Saya kira jelas anak-anak ya. Nah, mungkin ini topik kita untuk potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti jika ada yang mau ditanya, boleh dibahas pada Google Class. Sampai jumpa.